Hey Citygate! It's been a while since we've seen each other. Let's reflect back to early 2020, a time when we would wake to our busy lives and to a world we had always known. Roaming without fear, traveling without borders, planning without doubt. The streets were busy and we attended church like we always had, gathering our humble flock to one place, one building, His church. Suddenly, the world and its economy was crumbled by fear. Borders shut as our minds were filled with doubt. There was unemployment, isolation, and quiet streets. And we realized His church was not immune to the virus. Suddenly, we were unable to gather. But today, church may have left the building, but in this season, His presence is still felt. His voice is still heard. COVID may have crippled the world around us, but had no power to stop His church from sharing God's love in fellowship and support, devoting in worship, prayer, and His word, and encountering God, His presence, and His existence. The pandemic as a crisis shifted His church from one church within 4 walls to a church without walls. One church as a building to hundreds of churches as people. One church in one place, one building with one service, to many churches interconnected across borders with 24/7 access in countless locations within our homes. Now, as the world goes back to normal, may the pandemic be a permanent reminder that our church and our journey as Christians must never be the same again. He is calling us now to be the church. This season has impacted us in so many ways, but we know God has never slept. He has never slumbered, and He has never left us alone. That truth will never change. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men. Happy birthday, Citygate! Yay! Happy birthday, Citygate! Happy birthday, Citygate! Tepatnya buah pepaya. Cakep. Matt ultah ya. Happy birthday to you. Happy birthday, Citygate! Happy birthday, Citygate! Wee. Laugh! Kami dari Live Podcast mengucapkan Happy birthday, Citygate! Happy anniversary, Citygate! Markus nggak gerak nih. Diam dong. Happy birthday, Citygate! Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komsel Breakthrough mengucapkan Happy birthday, Citygate! Welcome, church. Happy Sunday and also happy birthday to Citygate. Happy birthday, Citygate! Who's excited to worship Him today? Yes. God is here with us. Come on, let us sing. Open our eyes, Lord. We wanna see You.
Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau persiapkan hati yang terbaik Tuhan, untuk menjadi utuh dan penuh dalam Engkau. Mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Engkau suatu saat nanti Tuhan. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat
Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi. Welcome to our online service today and an hour anniversary service untuk yang ke-14 untuk Citygate Fellowship Church. Happy anniversary day church. Dan hari ini kita merayakan tentunya masih dalam kondisi kita semua masih dalam rumah, even though the restriction has been sort of reduced, tetapi kita masih belum kembali bergabung bersama-sama. Tetapi saudara, saya percaya sekalipun pandemi ini melanda, sekalipun kita semua masih dalam kondisi lockdown, Tuhan masih berbicara keras buat setiap daripada kita. Saya percaya bahwa Tuhan masih adalah Allah yang dekat. Dia adalah Allah yang berbicara dan menyampaikan pesannya yang jelas buat setiap daripada kita semua. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk datang pada Tuhan dalam ucapan syukur dan doa. Mari tundukkan kepalamu. Terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan. Hari ini kami bisa ada berkumpul dari rumah ke rumah untuk kami merayakan ibadah online service kami, anniversary kami yang ke-14. Kami mau mengambil kesempatan untuk bersyukur for all your faithfulness through these years. Through all the seasons and ups and downs, we know that you are a faithful God. Engkau adalah gembala kami yang setia. Dan kami tahu kalau kami boleh ada dan masih ada, kami tahu Tuhan, semua hanya karena anugerah dan kekuatan Tuhan. Masih ada rencana dan masih ada misi dan agenda yang Tuhan kehendaki kami untuk kami kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pastikan bahwa senantiasa kami mengingat Tuhan, kesetiaan Tuhan. Saat kami merenungkan kembali semua kesetiaan Tuhan di masa-masa dan tahun-tahun ini, semakin membuat kami bersandar kepada Tuhan. Kami mau Tuhan belajar terus mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia kami. Kami tidak akan membangun apapun Tuhan di atas komunitas ini, di atas landasan selain Yesus Kristus. Kami mau pastikan semua yang kami kerjakan ini Tuhan adalah semua hanya seperti yang apa yang Tuhan kehendaki. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami hanya berdoa pakai kami menjadi alat Tuhan. Sebagai hamba-hambamu di tempat ini Tuhan, use us as your vessel Lord, untuk menggenapi semua rencana Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami percaya tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun di mana kami semakin merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan bergereja kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau masih terus berbicara. Bahkan untuk tahun ini Tuhan, I know that you've been speaking loudly and clearly. Untuk kami terus Tuhan sebagai gereja kami semakin dimurnikan, semakin murni, semakin menjaga motivasi kami, semakin fokus dengan esensi-esensi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, mari sampaikan kebenaran firman-Mu, pesan Tuhan pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang disampaikan menjadi perkataan yang tajam karena Roh Kudus yang mengurapi. Buka hati kami mau izinkan Roh Tuhan bekerja dan berbicara buat setiap daripada kami. Thank you Jesus. In the name of Jesus we pray. Amin. Amin. Saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, di online service tahun ini saya kembali ingin merevisit apa yang saya mention last year. Ini adalah anniversary yang kedua sebetulnya di mana kita rayakan dalam suasana pandemi, saudara ya. Dan bedanya tahun ini kita masih adakan service ini secara online, dan tahun lalu kita sudah mulai berkumpul. Dan saudara, and I will repeat what I sort of said last year, that church must never be the same again in the wake of this pandemic. Gereja Tuhan tidak boleh menjadi sama. Gereja Tuhan harus berubah. Dan saya rasa pandemi ini adalah alat yang Tuhan pakai untuk memurnikan gerejanya. Pandemi ini dipakai untuk
semakin memurnikan motivasi kita, menguji ketulusan hati kita dalam kita melayani Tuhan, in particular as a church. Dan terlebih dari itu, saya percaya bahwa pandemi ini juga semakin menguji seberapa dalam kita mencintai Tuhan. Pandemi ini dipakai Tuhan untuk menguji kedewasaan rohani kita, bagaimana kita terus bergantung kepada Kristus dan bukan kepada institusi gereja. Dan oleh sebab itu, saya berdoa biar izinkan Roh Kudus berbicara bosip daripada kita. And I believe that the church shall never be the same again. Our Christianity life, cara kita menghidupi perjalanan iman kita sebagai Kristen, tidak boleh sama lagi. Dan saya mengambil tema untuk tahun ini adalah a divine shift, sebuah pergeseran ilahi. Dan saya percaya bahwa melalui pandemi ini Tuhan banyak menggeser cara-cara kita berpikir. Tuhan mulai menggeser cara kita melayani. Tuhan mulai menggeser cara kita impact orang. Tuhan mulai menggeser cara kita memenangkan jiwa. Tuhan mulai menggeser cara kita melayani satu sama lain. Tuhan mulai menggeser cara kita menghidupi kehidupan doa kita. Tuhan mulai menggeser cara kita menghidupi kehidupan kekristenan kita. Dan izinkan Roh Kudus menggeser paradigma kita untuk kita siap menyambut musim yang baru di saat pandemi ini sudah mulai akan berakhir dan mulai akan berubah menjadi endemi. Izinkan Tuhan mempersiapkan kita semakin diubahkan untuk memasuki musim yang baru, untuk melayani generasi Tuhan untuk musim kehidupan yang ini. Saudara, there is a church that God prepares for every season to serve the generation in those seasons. Saya ulangi sekali lagi, bahwa ada gereja Tuhan yang Tuhan siapkan dalam setiap musim kehidupan untuk melayani generasi di setiap musim kehidupan tersebut. Kalau 2000 tahun yang lalu di gereja mula-mula, that's the church that God has prepared untuk melayani di setting seperti saat itu, di kondisi dan dengan challenge seperti saat itu. Tuhan siapkan gereja mula-mula saat itu dengan dinamikanya dan ketidaksempurnaannya untuk berevolusi dan bergerak melayani generasi saat itu. Tapi ada gereja yang khusus juga Tuhan sediakan in the wake and at the end of this pandemic, yang Tuhan sediakan bahwa kita harus ikut berubah, berevolusi tanpa kita mengkompromikan tentunya integritas dari kerajaan Tuhan. But we must allow God to shape us up, to transform us in order to adapt to the new season yang Tuhan sudah sediakan buat setiap daripada kita. Mari saudara, hari ini saya di pesan Tuhan hari ini, a divine shift. Saya mau mengambil sebuah cerita dari Yohanes pasal yang keempat. Saudara, Yohanes pasal yang keempat, we will go through and do an exposition on this whole chapter, dan tentang pembicaraan antara seorang wanita Samaria dengan Yesus, saudara ya. Dan di dalam cerita ini Yesus mengintroduce banyak hal yang menggeser cara berpikir, paradigma, konsep berpikir saat itu yang membuat saya rasa, if I want to use the word revolutionize, merevolusi cara kita berinteraksi dan berhubungan dengan Tuhan kita. Dan pesan ini walaupun ini untuk 2000 tahun yang lalu, I feel that this message, this chapter in particular resounds really clearly and cloudly this year in this anniversary. Mari kita buka Yohanes pasal keempat ayat 1 sampai 6. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was Jesus who baptized but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. And Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well, and it was about noon. Nah, saudara, mereka bertemu, Yesus duduk di pinggir sumur, lalu wanita Samaria turun. Ada 7 pergeseran, there were 7 shifts yang Jesus revealed through the conversation that he made with this Samaritan woman. Nah, yang pertama kita masuk ayat ke-7 sampai 9. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?"
His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I'm a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Nah, saudara, shifting yang pertama yang saya sebut begini, from outsider to insider. Samaritan woman ini saat Yesus berinteraksi dengan dia bingung. Karena secara kontekstual, cultural, saudara, orang Samaria adalah orang-orang yang dipandang rendah. Mereka social outcast di zaman itu di mata orang Yahudi. Dianggap tidak murni, dianggap tidak layak, dianggap sampah, dianggap seperti orang lepra, seperti begitu, saudara. Dianggap tidak murni, dianggap rendahan, sampah masyarakat di mata orang Yahudi. Tetapi yang the surprising thing adalah di saat Yesus ada di sana, Yesus yang pertama kali menyapa wanita ini. Dikatakan saat wanita Samaria itu datang, dikatakan Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Yesus men-challenge culture saat itu, dan culture saat itu it's quite racist, saudara. Sebetulnya saat orang Yahudi mengatakan kepada orang Samaria, "I don't like you," pada dasarnya seperti begitu, it's quite racist. Tetapi makanya itu kenapa orang Samaria ini begitu bingung, karena orang Samaria mengatakan, "You are a Jew, I'm a Samaritan, you know that, and I'm a woman also." Semakin merendahkan derajatnya, dan oleh sebab itu menjadi question mark why Jesus in the first place menyapa wanita tersebut dan minta minum dari wanita tersebut. Pergeseran pertama yang kita harus pahami adalah Yesus sedang mengajar kepada wanita Samaria ini adalah bahwa misalnya ada sebuah pergeseran dari outsider to insider. Dengan kata lain begini, saudara, bahwa istilahnya yang Yesus mau sampaikan adalah begini, there is no one in this world who can escape the invading grace of God, no matter how outcast the person is. Tidak ada orang yang bisa terluput oleh kasih karunia Tuhan. Untuk orang Samaria saat itu, mereka secara darah, bloodline, mereka dianggap tidak murni lagi, tidak lagi semurni orang Yahudi karena ada perkawinan campur dan sebagainya. Hari ini, saudara, kita mungkin punya a different sort of sense of inadequacy. Kita seringkali mungkin mempunyai rasa tidak cukup dalam hidup ini. Tidak cukup apa maksudnya? Tidak cukup kudus, tidak cukup benar, tidak cukup disiplin, tidak cukup baik, tidak cukup berkenan, tidak cukup sempurna seperti Bapa di surga, tidak cukup serupa dengan Kristus. Kita merasa seringkali we feel inadequate in life. Dan ini tidak cuma sebatas untuk orang non-Kristen, banyak sekali orang Kristen pun, saudara, mengarungi perjalanan imannya, tapi dengan dihantui dengan rasa I am not good enough, I'm not holy enough, dan sebagainya. Dan the shifting yang pertama yang Yesus sedang ajarkan istilahnya ke sini kepada orang Samaria ini istilahnya begini, I know that you are Samaritan woman, I know that you are socially outcast, but look, hey, aku memutuskan untuk menyapamu. Aku memutuskan to call you. Aku memutuskan untuk extend my grace to you. Saudara, tidak ada orang, tidak ada manusia di dunia ini yang terluput dari kasih karunia Tuhan. Dan nyatanya dan faktanya yang saya mau sampaikan adalah begini, bahwa Yesus mati untuk orang-orang yang berdosa, bahkan sebelum mereka menyadari dosa mereka. Yesus saat dia mati dan sekali salib, dia tidak memilih-milih siapa yang he didn't choose the people that he was willing to die for, but he died for everyone, for all people, even before they realized their sins. And that's about the grace of God. The blood that was shed on that cross, it required no prerequisite. Tidak membutuhkan sebuah pembuktian awal untuk menyatakan bahwa, hey, aku layak untuk ditebus, hey, aku layak untuk terima pengorbananmu di atas kayu salib. No. Yesus saat dia mati di atas kayu salib, dia mati untuk semua, tidak menuntut apapun dari saya dan saudara. Dan saudara, the shifting ini from outsider to insider, we were all outsiders. Kita seperti orang Samaria itu, we were all outsiders. We didn't even deserve the grace of God, but Jesus has drawn us close to Him. Kita dibawa masuk ke dalam radar kasih karunia Tuhan. Everyone, every person is well within the reach of God's love and grace. Kalau saudara hari ini Anda merasa, Anda mendengarkan message ini, dan Anda merasa Anda letih dengan perjalanan kekristenan Anda mungkin sudah Kristen lama, dan Anda letih dengan perjalanan kekristenan Anda
Anda merasa Anda terbeban sekali. Anda menjalani kekristenan Anda seolah-olah Anda merasa seperti, tanpa terasa Anda seperti menjalani seperti kehidupan agama yang kosong. Anda letih dan Anda merasa tidak cukup baik. Anda merasa Anda tidak cukup benar. Anda merasa tidak cukup berkenan di hadapan Tuhan. Pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan di sini adalah, there must be a shift from the outsider to insider. And we are all insiders now within the reach of God's love and grace. Hal yang kedua, shifting yang kedua ayat 10-15. Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Sir, the woman said, you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock? Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. And the woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Saudara, Yesus haus dan wanita ini bilang, saya timba air. Yesus bilang, berbicara tentang air di situ. Dan Yesus mengatakan begini, bahwa istilahnya kalau Anda tahu siapa saya, I will give you a living water. Lalu terjadi perdebatan, kebingungan orang Samaria ini tidak mengerti, what are you talking about? Dia berdebat istilahnya, hey, this is my well, kita selalu datang ke sini, who are you, mengoffer aku something else different dan sebagainya. Dan Yesus pada dasarnya saat itu memang secara fisik Yesus haus. Tetapi yang kita harus sadari bahwa Yesus mengoffer sesuatu yang berbeda. There was a shift there that was taking place when Jesus basically offered a holistic need fulfillment. Dan shifting yang kedua yang saya mau sebut adalah gini, from well to spring. Pergeseran dari sumur menuju mata air. Dan ini dua hal ini perbedaan cara berpikir antara wanita ini. Wanita ini terfokus dengan saya menimba air, saya mau mengambil air supaya memenuhi kebutuhan fisik saya nimba ini dari sumur ini. Tapi Yesus sedang berbicara air yang berbeda. Yesus tidak berbicara tentang air dari sumur. Yesus berbicara tentang air yang istilahnya engkau minum dan engkau tidak akan haus lagi. Dan wanita ini bingung, what are you talking about? Of course, when we drink water, we will get thirsty again. Tapi Yesus was talking about different kind of water. Dan Yesus sudah mengajarkan bahwa engkau menggali, menimba air dari sumur ini, dan kau akan haus lagi. Tapi yang aku akan berikan kepadamu adalah air kehidupan, sebuah mata air kehidupan yang akan mengalir dari dalam dirimu, yang engkau tidak akan haus lagi. Shifting di sini yang saya mau sampaikan adalah begini, bahwa Yesus menawarkan sebuah holistic need fulfillment, pemenuhan kebutuhan yang holistik, pemenuhan kebutuhan yang full dan komplit, yang memberikan kepuasan secara permanen, yang memberikan rasa kepenuhan yang kekal. Saudara, wanita ini terfokus dengan pemenuhan kebutuhan fisik. I need water, so I come to this well to draw water. Dan saudara, yang saya mau sampaikan adalah begini. There is something gloriously more in life than just meeting your immediate physical and physiological needs in life. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih utama dan lebih mulia dari hidup ini, lebih dari cuma sebatas Anda memenuhi kebutuhan fisikmu dan psychologicalmu dalam hidup. Dan ini yang Yesus tawarkan kepada wanita ini. Dan wanita ini didn't seem to get. Wanita ini terfokus bagaimana saya punya air untuk saya bisa pakai untuk cuci, untuk minum, untuk masak dan sebagainya. Tapi Yesus menawarkan, hey, yep, that's important, tetapi I'm offering you a living water. Dan saudara, disinilah butuh sebuah pergeseran cara berpikir. Orang Kristen pada umumnya dan manusia pada umumnya, mereka terfokus dalam hidup ini bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya di dunia. Kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara psychological. Dan mereka fokus bekerja lakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan, memastikan bahwa kebutuhan ini, the immediate needs secara fisik, secara psychological itu terpenuhi. Dan nyatanya permasalahannya adalah di saat kita terfokus untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, we will always find it at the end that there's always more needs.
selalu akan ada another emptiness and voidness. Kita berpikir dengan kita memiliki uang banyak, maka kita akan memiliki rasa puas yang penuh dalam hidup. Kita berpikir saat kita memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, istri yang cantik, keluarga yang indah, kita berpikir itu memberikan sebuah kepuasan yang full dan total dalam hidup kita. Yang masih muda, kita berpikir saat kita memiliki pacar, maka akan memberikan sebuah kepuasan. Kita berpikir saat kita melakukan hubungan seks, maka memberikan kita sebuah kepuasan yang total. Manusia fokus untuk memenuhi kebutuhan ini, the immediate physical and psychological needs. Tetapi Jesus offered something else. Something more than just that. Dan disinilah shifting ini harus bergeser. Yesus sedang mengajarkan kepada wanita ini, hey, look, I care about your needs. Anda jangan salah kaprah bahwa, berarti Yesus tidak mempedulikan tentang kebutuhan kita secara fisik. No. Yesus certainly, He faithfully cares for our physical needs. Makanya Tuhan bilang istilahnya apa? Burung di udara saja saya pelihara. Bunga di padang saja saya pelihara, apalagi engkau. Dan bahkan Alkitab mencatat setiap rambut yang jatuh dari kepala kita pun He knows. Jadi saudara, Tuhan sedang mengajarkan, I will be faithful in meeting your immediate physical and psychological needs. Tetapi yang Yesus sedang ajarkan begini, bahwa I have more. I have something that is more glorious, that is more satisfying, that is more fulfilling than that. Kita seringkali mengukur kesetiaan Tuhan itu dengan cuma sebatas dia berikan kita pekerjaan yang baik nggak, dia berikan kita pacar yang baik atau tidak, dia berikan semua kebutuhan hidup saya nyaman atau tidak. Kita seringkali mengukur kesetiaan Tuhan cuma seperti begitu. Tapi itu kita mengukur kesetiaan Tuhan baru secara setengah, saudara. Yang saya mau menyampaikan begini, Tuhan itu setia bukan cuma sebatas saat dia memenuhi kebutuhan hidupmu di dunia ini. Tetapi dia adalah Allah yang setia di saat dia memenuhi kebutuhan hidupmu di dunia ini dengan tangan yang satu, tapi dengan tangan yang lain, He is offering you something else that is more satisfying, that is more fulfilling, permanently and eternally. That's how faithful God is. Kalau Anda bilang Tuhan setia cuma saat Dia memberikan Anda semua uang yang Anda butuhkan di dunia dan semua kenyamanan hidup yang Anda inginkan di dunia, dan Anda bilang Tuhan itu setia baru begini. Percayalah, saat dunia, when things go wrong in your life, when your comfort in life gets disturbed, then you will label Him as an unfaithful God. Anda akan mulai label Tuhan sebagai Allah yang tidak setia. Tapi Allah itu setia loh di saat Dia memenuhi all your basic needs for your life on earth, but at the same time, with the other hand, He's offering you that, hey mate, there's something more glorious here. Take this. That's how His faithfulness is measured on. Jadi saudara, kita harus mulai menggeser. Kita sebagai orang Kristen, kita seringkali masih terjebak. Sebagai orang Kristen datang kepada Tuhan, kita memandang Tuhan sebagai pemenuh kebutuhan hidup kita di dunia. Tetapi kita mulai harus menggeser dan shifting itu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melihat Tuhan sebagai pemberi kehidupan yang sesungguhnya. We must shift our view, not just seeing Him as a fulfiller of our earthly needs, but as a giver of a real eternal life. Saudara, wanita Samaria ini senang hanya sebatas dengan sumur dengan ada air. Tapi Yesus bilang, yang aku mau berikan kepadamu adalah mata air. Air kehidupan. You gak akan haus lagi. You gak perlu nimba lagi karena mata air itu ada di dalam dirimu. Saudara, geser prioritasmu. The shift is, you must shift from the well to the spring. Believers, Christians, you must never settle with a well of water at the face of spring of living water. Anda tidak boleh cukup puas. Ya udahlah, spiritualitas saya berantakan, gak apa-apa. Yang penting saya hidup nyaman kok. Nah, you can't be satisfied with that. Percayalah, semua yang Anda bangun di dunia ini, kepuasannya hanya pendek. Anda boleh puas sejenak, habis itu Anda akan merasa apa? Kosong kembali. Sebenarnya tragedi adalah di saat when we have so many things in life, yang seolah-olah kita berharap semua yang kita miliki itu memberikan kita rasa puas. Tapi tragedi itu terjadi adalah apa? At the end, you will find empty. Tragedi hidup bukan di saat Anda tidak memiliki segalanya. The real tragedy sesungguhnya adalah saat Anda memiliki begitu banyak hal,
Tapi pada akhirnya Anda temukan kekosongan demi kekosongan. Tuhan sedang men-shift kita sebagai orang Kristen, gereja Tuhan. Hey, yes, God will fulfill your needs. That's His promise. And that's the reason why I said earlier, it's a holistic need fulfillment. Dia peduli dan dia akan penuhi kebutuhan fisikmu. Tapi dia menawarkan Anda sesuatu yang lebih kekal dan lebih mulia dari itu. Yang ketiga, Yohanes 4:16-19. He told her, go call your husband and come back. I have no husband, she replied. Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Yesus jawab seperti tidak nyambung. Dia mengatakan, oke, panggil husbandmu. Lalu dia bilang, saya tidak punya husband. Dan Yesus di situ, Yesus membongkar rahasia wanita ini. The third shift adalah yang saya sebut begini, from unknown to known. Dari orang yang tidak dikenal menjadi adalah orang yang dikenal. Dengan kata lain begini adalah saudara begini. Yesus sedang menyampaikan begini. Bahwa aku mengenal engkau lebih dari siapapun. Kita mungkin seperti wanita Samaria ini. Kita menyimpan rahasia yang begitu kita simpan secara sembunyi dalam hidup. Masa lalu yang kita sembunyikan, yang kita cover up. Kegagalan hidup yang kita cover up so much so that we are not embarrassed by publicly letting people know about it. Tapi saudara, yang Yesus sedang ajarkan melalui ini adalah begini. You may think that you hold your secret well. You may think that you are not letting everyone know about your real life. Tapi Yesus sedang ajarkan begini. I know you well. Aku mengenal engkau lebih dari segalanya. Saudara, saya mau mengatakan, there is no stranger before the eyes of Jesus. Tidak ada orang asing, tidak ada dari kita yang asing di mata Tuhan. Dengan kata lain apa? There is no deepest chamber of our heart. There is no most concealed room of our mind. There is no darkest path of our history that Jesus is not there. Relung hatimu paling dalam yang menyimpan seluruh motivasi niatmu yang sesungguhnya, yang Anda pikir, orang tidak tahu, Yesus ada di sana. Di pikiranmu Anda punya niat-niat tertentu yang Anda berpikir, orang tidak tahu, Yesus di sana. Sejarah kehidupanmu yang mungkin berantakan, gelap, hancur, remuk, yang Anda pikir tidak perlu orang tahu, Yesus ada di sana. Saudara, there is no option of following God without confidence of being known by Him. Anda tidak bisa mengikut Tuhan hari ini sebagai orang Kristen tanpa Anda punya keyakinan bahwa Anda dikenal oleh Tuhan. Saudara, begitu banyak orang Kristen memiliki pengertian teologi yang banyak, tapi mereka hidup dalam rasa penolakan yang begitu kuat. Mereka hidup dalam rasa kecewa, rasa insecure, karena mereka merasa dunia tidak memahami mereka. Mereka merasa dunia tidak menerima mereka. Mereka merasa bahwa dunia tidak mengenal mereka. Mereka merasa orang lain tidak bisa memahami mereka. Dan saudara, Yesus sedang mengatakan begini, there is no option for you to follow God without being known, without having that confidence that you are known by God. Anda dikenal oleh Tuhan. Sekalipun Anda harus terima kenyataan, mungkin banyak orang tidak memahamimu. Kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya dan yakin bahwa He knows us really well. Bahkan lebih daripada seberapa mengerti kita akan diri kita. That's how amazing He is. And there is no option of following God without willingness to be known by God. Dengan kata lain apa, saudara? Saat Anda mengikut Tuhan, Anda harus membuka hatimu. Saudara, He knows you well. Dia sudah tahu kita. Dan kita harus punya keyakinan itu. Bahwa the Savior of the world, the Son of God, Jesus Christ, who died for us on the cross, He knows us and He calls us by our name. Tapi at the same time, saat kita mengikut Tuhan, we have to also have that willingness to be known by God. Dengan kata IE, saudara ya. To be exposed, to be searched, to be corrected, to be changed. Saat orang Samaria ini dikorek, dia tentunya tidak menyangka bahwa Yesus tahu semua rahasianya. Dia tidak menyangka bahwa Yesus mengenal dia. Dan pasti ada rasa malu, seolah-olah,
rahasia kita, borok kita dibuka di depan umum di mata Yesus. Itu pasti tidak nyaman. Tapi saudara, yang Yesus sedang ajarkan begini. Don't live. Jangan hidupi hidupmu dengan semua borokmu yang Anda simpan, Anda sangka bahwa Yesus tidak mengerti. Anda harus izinkan untuk Tuhan mengorek hatimu, untuk Tuhan membentuk hatimu, supaya apa saudara? Untuk Tuhan mengubah hatimu. Saudara, banyak orang Kristen datang ke gereja berpuluh-puluh tahun, tapi mereka tidak punya keinginan untuk berubah. Mereka menutup hatinya. Mereka begitu menutup hatinya sehingga saat mereka dengar firman Tuhan, saat mereka tidak berikan ruang buat Roh Kudus bekerja mengoperasi hati mereka. Mereka merasa seringkali mereka sudah tahu banyak. Mereka merasa mereka sudah mengerti banyak. Mereka merasa sudah faham dan cukup cerdas untuk Tuhan tidak diizinkan untuk masuk dalam hatinya. Kita perlu menggeser cara berpikir ini. Bahwa setiap daripada kita, termasuk saya Bapak Ibu Saudara, saya bukan manusia yang sempurna. Saya masih banyak pekerjaan rumah, hati dan pikiran ini yang harus dibenahi. Dan I think this is the shift that the church needs to embrace. Bahwa istilah in the church, there is no perfect person. Di dalam gereja, institusi gereja, tidak ada orang yang sempurna. There is none of us who is perfect. Dan kita harus sadari itu. Dan dengan kita menyadari ini, saudara, kita menjadi gereja yang bisa lebih rendah hati. Kita menjadi gereja yang not covering up and not acting out this holiness kind of thing in front of everyone and not being able to be vulnerable before people. Saudara, kita harus stop playing church and stop embracing that we are all weak to some extent. We have problems to some extent. We have the flaws to some extent. Every one of us. Dan disinilah Tuhan sedang mengajarkan, it is okay, you are known by God, you are embraced by God, but you have to have willingness to be known, to be exposed, to be corrected, and to be changed by God. Kita harus memahami, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang ingin mengubah setiap daripada kita. Kita seringkali menerima, oh ya Tuhan mengenal saya, puji Tuhan. Tuhan memahami saya, puji Tuhan. Tapi kita seringkali tidak mau terima bahwa Tuhan ingin ubah saya dan saudara. Yang keempat berikutnya, ayo kita lanjutkan. Ayat 20-21. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place we must worship is in Jerusalem. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Di sini sebuah konsep, orang Samaria sama dengan orang Yahudi selalu menyembah Tuhan, harus datang ke sebuah tempat pada hari-hari tertentu, perayaan tertentu, dan sebagainya. Kalau dikatakan orang Samaria menyembah di gunung, orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Shifting ini, saudara, yang saya sebut from time and place to any time and anywhere. Saudara, Yesus sedang men-shift paradigma orang wanita Samaria ini dengan mengatakan bahwa istilahnya there is a kind of worship that could be done that was not bound to any time and space. Ada sebuah bentuk penyembahanmu kepada Tuhan yang tidak terbatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Ada sebuah bentuk penyembahan yang bisa dilakukan anytime and anywhere. Dan disinilah saya merasa bahwa pesan ini, saudara, there is no better time for this truth to clearly and boldly and loudly resound than today. Di saat 2 tahun ini, saudara, kita keluar masuk lockdown dan kita tidak bisa beribadah di gereja, saudara. This truth resounds, and this is the best time for us to really understand what Jesus was trying to say. Di saat gereja ditutup, your church building is shut, your church service is paused, the church gathering is disbanded. Dan Tuhan sedang berbicara sebetulnya begini, there shouldn't be anything in this world. Could be pandemic, it could be anything. There shouldn't be anything in this world that is powerful enough to stop His people from worshiping and encountering God. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa membuat kita, yang begitu berkuasa, yang bisa membuat kita stop menyembah dan mengencounter Tuhan. Saudara, there must be a shift here, people. Church service, church building, it cannot be considered as the only sacred place, sacred time for us to worship and meet and encounter God.
Kita harus stop bermain dan berpikir bahwa gereja dan ibadah adalah satu-satunya tempat yang suci, satu-satunya waktu dan momen yang suci untuk kita menjumpai Tuhan. Kalau kita tidak ke gereja, kita tidak berjumpa Tuhan. Kalau kita tidak beribadah, kita tidak menjumpai Tuhan. Saudara, kita harus menggeser. All the Christians, kita harus menggeser cara berpikir kita. And this is the future of the church, people. Gereja yang hadir seperti yang Yesus bilang. Anytime, anywhere. Di mana Anda tidak lagi menyembah di gunung atau di Yerusalem. And we have to dismantle that sort of cultural downgrading label that is attached to a church as a place of worship. Secara terminologi, church itu dikonsider is a place of worship. Saudara, it's fine to use that terminology before the law, before the legislation, dan sebagainya. It's fine, it's just a terminology. But we must not embrace and we must not accept the identity that is given by that label. Saat kita mulai berpikir, oh yes, church is a place of worship. It is a place of worship. Dengan kata lain, well, if I want to worship God, I have to go to the church. If I don't have the church, if I'm not in the church building, if I don't have church service, then I can't really worship God. That is a fatal flaw. Dan disinilah, this is the best time for us to really live this truth. Dan saudara, Christianity, the key is all about being present. Maksudnya apa? Bahwa the place to worship the Lord must be set as right here. And the best place, the best time to worship the Lord, to encounter the Lord, is right now. The key is being present. Kalau Anda bisa berpikir, oh, tempat aku menyembah Tuhan adalah di sini. Anda mau di tempat kerja, Anda mau di keluarga, Anda mau di sekolah, Anda mau dimanapun, Anda bisa bilang, the best place to worship God, right here. And the best time to worship God, now. Kalau kita menghidupi ini, saudara, man, Anda akan terpuaskan karena Anda menjumpai dan melayani Tuhanmu 24/7, anywhere, anytime. Di dalam family Anda melayani Tuhan. Di dalam tempat kerja Anda memuliakan Tuhan. Wow, amazing. And this is the worship. This is the Christianity that Jesus was talking about. And church must stop playing church. And I have to say, all the church leaders in this place, ministry leaders dan sebagainya, we have to stop playing church. Now it is the time to stop playing church in life and be a real church. Now let's proceed. 4:22. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from Jews. Nah, Yesus sedang mengajarkan bahwa istilahnya, well, Samaria, engkau menyembah Tuhan yang kau nggak kenal. Tapi kami menyembah, orang Yahudi menyembah Tuhan yang kami kenal. Di sini ada another shift di sini. Yang saya sebut begini, from religion to relationship. Orang Samaria ini menyembah Tuhan, tapi dikatakan, you nggak kenal dengan apa yang you sembah. Tapi Yesus bilang, well, let's shift that. Bahwa Anda harus menggeser, jangan hidupi hubunganmu dengan Tuhan dalam konteks hubungan agama yang mati. Yang Tuhan inginkan bukan agama, yang Tuhan inginkan adalah hubungan. Dan disinilah gereja Tuhan, orang percaya. Let's shift our paradigm. Stop treating God as the God that we worship secara ritual dan agama. Saudara, yang Yesus sedang highlight di sinilah begini. There is a possibility for an absence of knowing God in the midst of worshiping God. Ternyata Yesus sudah mengatakan ini sangat mungkin Anda secara lahiriah Anda beribadah kepada Tuhanmu, tapi Anda tidak mengenal Tuhanmu. Sangat mungkin, sangat possible. Dan disinilah Tuhan sedang mengatakan begini, God is screaming for relationship, but we His people give Him religion. God is screaming and longing for intimacy, but we bring Him sacrifice. God is demanding for love, but we perform Him obedience. Ketaatan semata. Dan di sini ada sebuah disconnection di sini, saudara. Dan kita harus berhenti untuk berpikir, oh saya orang Kristen, makanya saya hari Minggu ke gereja. No, that's not enough. He is not demanding religion. He is not demanding a religion. He's demanding a relationship. Dan
sebuah fakta bahwa God knows us. It's a reality, it is a fact. But it is a question for us to answer whether we know our God. Dia mengenal kita, oh iya. Tapi apakah kita mengenal dia, itu tanda tanya. Dan kita harus bisa menjawab itu. Saudara, worship in the absence of relationship is a dead religious followership. Penyembahan yang Anda tidak sertai dengan hubungan akan menjadi sebuah pengiringan yang mati, yang sifatnya agama. Ayat 23-24. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in the truth. Di sini Tuhan memperkenalkan ayat ini adalah ayat yang terkenal, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di sinilah sebetulnya, saudara, Yesus sedang menggeser bahwa istilahnya begini, yang the focus is more not on the worship, but it is on the worshiper as a person, dengan God as a person, yang sebagai pribadi yang disembah. Jadi fokusnya di sini Tuhan sedang mengajar kamu ini, I don't care about your worship, but I care about you as a person, as a worshiper. Tuhan worry dan Tuhan peduli dengan kita, who we are as the worshiper. Dan bahkan kalau ayat ini mengatakan bahwa istilahnya worship the Father in the Spirit and in the truth. Tuhan memposisikan dirinya bahwa He is a Father. Dia sebagai Bapa. Dia sedang menggambarkan misalnya, well, you know, it's not about worshiping seperti menyembah dewa atau apapun, tapi Tuhan sedang menggambarkan, aku Bapamu, engkau anakku. Dan katanya dia sedang mengintroduce sebuah konsep penyembahan, bahwa istilahnya kita sebagai penyembah, kita memposisikan diri kita sebagai anak, dan menyembah dia Bapa kita, sebagai figur Bapa yang kekal dalam hidup kita. Saudara, let's talk about the Spirit and the truth for a moment. Saudara, in the Spirit maksudnya apa? Saya mau mengatakan begini, Anda menyembah dalam roh, bahwa maksudnya apa? Bahwa human, kita sebagai manusia, we are spiritual being. Kita adalah manusia roh yang memiliki roh dalam hidup. Dan dengan roh, saudara pernah bayangkan kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Dengan roh ini Tuhan sebenarnya sudah memberikan kita kemampuan atau channel untuk kita bisa berinteraksi dengan pencipta kita. Oh yes, Spirit kita, dikatakan apa? God is the Spirit. You must worship Him in the Spirit. Dengan kata saat Anda menyembah dan mengenal, mencintai Tuhanmu, Anda harus aktifkan rohmu. Rohmu itulah yang bermain. Dan dengan nyatanya kita spiritual being, saudara, bahwa sebenarnya Tuhan sudah sediakan kita channel untuk kita bisa berinteraksi, berhubungan dengan Allah kita, dengan pencipta kita. Jadi saudara, saat kita bicara tentang penyembahan, saat kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan atau kekristenan kita harus memfokuskan apa sebetulnya? Reconnecting our spirit with our Creator without any mediation. Anda tidak butuh jalan tengah, Anda tidak butuh perantara, Anda tidak butuh orang tengah yang menjembatanimu antara engkau dengan Tuhan. Disinilah bahwa istilahnya, and I think church must stop becoming or being an unnecessary mediator between God's people and God. Saudara, seringkali kita berpikir begini, saya nggak mungkin bisa menangkap pesan Tuhan. Saya harus dengar pendeta saya bicara, baru saya tahu itu pesan Tuhan bicara. Saya mah nggak kudus, nggak cukup kudus, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya nggak bisa dekat dengan Tuhan. Saya kalau berdoa nggak manjur, makanya berdoalah, minta tolong hamba Tuhan, berdoa buat saya. That's a religious concept. And we must shift that, people. Kita harus menggeser itu, Bapak Ibu Saudara. It is not acceptable because Jesus has died as the mediator for us once and for all. Saat dia mati, dikatakan tirai bait suci terbelah menjadi dua. Dengan katanya kita bisa mengakses hadirat Tuhan dan bisa berinteraksi dengan pribadi Tuhan secara langsung, saudara. And this is what it means to worship God in the Spirit. Dengan kata lain, it is all about rohmu bersatu dengan roh Tuhan. Rohmu itu menyatu dengan Tuhan, menghasilkan sebuah kesatuan yang ilahi. Dengan kata lain apa? Anda bisa berpikir seperti Kristus berpikir. Anda bisa merasa seperti Kristus merasa. Anda bisa bertindak seperti Kristus bertindak. Dan saudara, gereja, Anda tidak boleh memposisikan hamba Tuhan, apalagi saudara ya, bahwa istilahnya, kalau hamba Tuhan ini baru berbicara, ini pesan Tuhan bicara. Saudara, saya tidak setuju dengan practice yang istilahnya begini. Saya dengerin aja khotbah pendeta yang lain. Itu kan juga Tuhan berbicara. Tapi Anda tidak pernah duduk di bawah kaki Tuhan. Anda
tenggelam di dalam firman Tuhan, merenung dan berdoa, menyembah Tuhan secara pribadi. I never agree to that. Kalau Anda mulai terbiasa dengan gaya hidup tersebut, Anda sedang memutus hubunganmu, rohmu dengan pribadi Tuhan. Anda belum menyembah Tuhan. Saudara, dia ingin berinteraksi dengan rohmu, bukan dengan roh pendetamu. Pribadi Tuhan ingin berinteraksi dan dia ingin terkonek dengan rohmu, Bapak Ibu Saudara. Dan rohmu tidak bisa digantikan oleh roh siapapun. Rohmu nanti tidak bisa digantikan oleh roh pendetamu. Saat Anda menghadap ke surga, itulah rohmu yang akan kembali ke surga bertemu dengan pencipta. Bukan roh pendetamu yang mewakili, oh iya, John sudah hidup baik, puji Tuhan. Nah, and that's the reason why saat kita datang di hadapan Tuhan, Anda boleh ibadah online. Anda boleh tidak bisa datang beribadah ke tempat gereja. Tapi saudara, bukan berarti Tuhan tidak bisa berbicara dengan Anda. Bukan berarti Anda tidak bisa mengencounter dan menjumpai Tuhan dalam pribadimu. Dan saudara, Anda harus mencapai titik ini. You want to encounter God in a direct manner. Anda bisa bersatu dengan Tuhan secara langsung, saudara. So, church, we have to make way and opportunity for God to meet, for people to meet their God. Dengan kata lain, stop, dan saya berdoa bahwa kita harus sebagai gereja stop untuk spoon feeding people. Ya, kita melakukan bagian kita, tapi saudara, we have to make room. We have to make opportunity for everyone to encounter their God personally. Sehingga saudara, Anda bisa bilang begini, oh saya dengar Tuhan, itu bukan cuma sebatas dari pendeta ini, tapi saya dengar Tuhan karena saya mengalami dia secara pribadi. That's what God is talking about. Dan saudara, and you have to make room for Holy Spirit to work. Dengan kata lain saudara, dia adalah roh, Anda adalah roh. Izinkan Roh Kudus menjumpaimu. Dengan cara yang unik, dengan cara yang ajaib dia menjumpaimu. Anda mungkin berpikir, Pak Pendeta terlalu spiritual. Saya nggak nyampe levelnya seperti begitu, terlalu ngeroh. No, I'm not talking about being too spiritual or anything. Tapi saudara, I'm just talking about the nature of us being a spiritual being. Dengan kata lain, bahwa istilahnya, we can interact with God. We can interact with our Creator. Be patient, wait for God, and let His Spirit interact and encounter you. So, when we talk about worship in the truth, saudara, what does it mean? Bahwa istilahnya, saya mau menyampaikan begini, bahwa Christianity is 100% spiritual stuff. Kalau Anda merasa kekristenan itu, terlalu spiritual, Anda salah alamat. Kekristenan sudah jelas spiritual. It's about your spirit meeting God the Father in the Spirit. Tapi yang saya mau sampaikan begini, Christianity is 100% spiritual matter that is not to be disconnected from the non-spiritual realm. Maksudnya apa, saudara? Kekristenan Anda bicara tentang hal spiritual, tapi spiritualitas Anda tidak bisa disconnect dari hidup kita di dunia. That's what it means to worship God in spirit and then in the truth. Dengan kata lain, saudara, kekristenan dan spiritualitasmu dengan Tuhan itu harus tertranslate dan terpraktekkan secara real dalam kehidupan sehari-hari, secara genuine dalam hidup sehari-hari. Jadi in spirit and in truth, you cannot separate them out. Jadi saudara, Tuhan sedang mengatakan begini, if you encounter God, if your spirit encounters God the Father in spirit, then your life will translate it well. It is inevitable. Anda tidak bisa palsukan. Tidak mungkin kalau orang yang menjumpai Tuhan, lalu hidupnya itu tidak senada dengan Tuhan. Dan disinilah Tuhan sedang mengatakan begini, well, let's be real about your spirituality. Let's be real about your love towards God. Kalau Anda mencintai Tuhan, tunjukkan perubahan itu melalui hidupmu. Disitulah mengapa bahwa istilahnya gerak hidup kita akan mengikuti irama rohani kita bersama Tuhan. Seharusnya orang yang mencintai Tuhan pasti tindakannya akan semakin menyerupai Kristus. Mungkin Anda itu belum sempurna. Kita masih belum sempurna. Pasti ada boroknya, masih ada cacat-cacatnya. Tapi seharusnya semakin hari bisa semakin lebih berkenan dan semakin seperti Kristus begitu loh. So Christianity is 100% spiritual matter. So Christianity is about, if I can translate it, is about oneness with God. Sebuah kesatuan dengan Tuhan yang Anda tidak bisa tidak translate, tidak bisa tidak diterjemahkan ke dalam kehidupanmu sehari-hari.
Cara bicara, cara berpikir, cara bertindak, cara mengambil keputusan, cara men-treat orang lain, cara semua melayani orang, itu akan tertranslate, pasti. Dan saudara, yang terakhir, saya selesai di sini. I'm taking a bit of time today. Ayat 25-30. So the woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am he. Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman, Samaritan. But no one asked, what do you want, or why are you talking to her? Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? They came out of the town and made their way toward him. Ayat 39-42. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. Saudara, wanita Samaria ini ternyata sudah encounter dia dengan Tuhan. Dia pulang, dia cerita ke orang-orang di kampungnya, di kotanya, tentang Yesus. Bahkan akhirnya banyak orang Samaria dikatakan begini, percaya karena testimoni, karena kesaksian wanita ini. Lalu sempat mereka undang Yesus, ayo dong Yesus tinggal. Dikatakan Yesus tinggal for 2 days. And karena Yesus ada bersama-sama mereka, maka lebih banyak orang Samaria mulai percaya kepada Yesus adalah Mesias. Saudara, there's a shift here that was taking place there. Yang saya sebut gini, from nobody to somebody. Dari orang yang terreject, orang yang bukan siapa-siapa, ternyata menjadi orang yang luar biasa. Tetapi orang yang luar biasa dalam konteks ini adalah begini, wanita Samaria ini dipakai Tuhan menjadi misionaris pertama mungkin untuk kotanya di saat itu. Saudara, there's a shift here where basically God was using the least likely person to become the missionary, to become somehow the person who brought the spiritual revival in her town. Orang Samaria, wanita, tidak percaya Tuhan lagi sebelumnya. Bercerai lagi. Divorce 5 times, kumpul kebo lagi dengan orang yang bukan juga husbandnya. Hidup berantakan, history berantakan secara bloodline orang Samaria. Tapi ternyata saudara, orang ini somehow saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia sampaikan bahwa hey, this guy, I met this Jesus, I think he's the Messiah. Then many people believe in Jesus because of this woman's testimony. Belum dibaptis, belum ikut ke kelas katekisasi, belum punya track record harus berapa tahun dulu ya jadi Kristen baru boleh melayani, belum ada ikut audisi apapun, belum dibaptis Roh Kudus, belum berbahasa roh. Wah, you listed down. This woman probably is the least likely person that we think as the church could be used at God's vessel. Kita sering kali mengukur orang itu, oh ini orang yang dipakai Tuhan, ini adalah orang yang harus pintar bicara, harus bisa musik, harus punya talenta tertentu, harus punya ini, harus punya itu, oh harus dibaptis, harus Kristennya sudah lama, oh semua dengan syarat-syarat dan sebagainya. Tapi there's a shift here that Jesus was showing us. From bahwa setiap orang adalah alat di tangan Tuhan. And every person, any person can be used anytime, anywhere to accomplish God's purpose. Regardless the flaw, regardless the shortfall, regardless the weakness. Yang mungkin secara diukur dari standar dunia, standar manusia, standar agama yang gereja bangun, mungkin ini tidak memenuhi syarat. Tapi Yesus bisa pakai hidupnya. Oleh sebab itu, I just want to say this, but God works in an opposite way from men. And he is the specialist in using the least likely person to accomplish his work. Hanya untuk menunjukkan bahwa apa saudara? Bahwa he is the omnipotent God. Yang membuat seseorang bisa mengerjakan kehendaknya adalah kuasa Tuhan. Yang bisa membuat orang bisa mengerjakan rancangannya adalah karena Tuhan ada di dalam orang tersebut. Bukan karena kekuatan kita. Just to remind us how weak we are. So then, church, we must shift
Bahwa kita berpikir istilahnya, kita seringkali menjadi gereja yang menghalangi orang dipakai Tuhan. Kita berpikir, aduh dia masih nggak dewasa, aduh itu orang masih begini, aduh itu orang masih berantakan loh, aduh itu orang punya track record jelek loh, aduh orang itu bercerai loh, aduh orang itu begini. Kita terlalu banyak membuat hukum agama tanpa terasa kita sudah menjadi orang-orang Farisi modern. Yang berpikir bahwa istilahnya Tuhan sudah selesai dengan orang ini karena orang ini gagal dalam hidup. Kita berpikir bahwa kalau orang ini tidak memenuhi standar hidup yang pada umumnya, Yesus cintai, kasih Yesus berhenti buat orang tersebut. Rancangan Tuhan untuk bisa memakai orang tersebut untuk rencananya itu selesai once and for all. And this is I think the moment where church has to shift. Bahwa istilahnya, saudara perhatikan, Daud yang tidak diperhitungkan, Tuhan pilih menjadi raja untuk Israel. Anda bisa bayangkan itu. Paulus seorang yang membunuh orang-orang Kristen, dipakai Tuhan dan menulis kitab yang begitu banyak yang memenuhi isi Alkitab kita. Saat itu mungkin kita berpikir, ini mantan pembunuh kok bisa ya dipakai Tuhan luar biasa. Langsung Tuhan pakai, makanya bahkan para rasul saat itu pun takut dengan Paulus, curiga, penuh kecurigaan. Tapi Yesus spesialis dalam memakai orang-orang yang the least likely person. Saudara, kita sebagai gereja, we must stop hindering anyone from being used by God. Kita harus melihat orang tidak dengan cuma sebatas kacamata. Oh, apalagi kita dengan bermain dalam the church business. I've been in the church business for quite some time now. Kalau saya boleh sebut church business, excuse my terminology. But you know, kita sering kali terjebak. Oh, yang bisa dipakai Tuhan inilah orang yang piawai bicara, jago main musik dan sebagainya, jago nyanyi dan sebagainya. We must stop that. We must stop that. Everyone is equal before God. And everyone is all loved by God. God can use anything and anyone, unqualified, anytime and anywhere. Saya berdoa itu menjadi pesan Tuhan buat setiap daripada kita. I know I've been taking a longer time than usual today. Tetapi saudara, we as a church, we must shift. Kita harus berubah. Kita harus bergeser. Dan jadilah gereja yang memfokuskan kepada esensi kita sebagai gereja. Don't worry about the model. Jangan peduli dengan bentuk kita antar melayani dan sebagainya. The bentuk bisa apa saja. Model kita melayani bisa apa saja. Tapi fundamental dan esensi kita tidak boleh berubah. Dan tapi yang saya harus sampaikan adalah begini. The church can never be the same again. The world that we live in, it is not the same world that we used to live. It has changed and it is constantly changing. And we must strive towards the church, the unique church that God has intended us to become to serve this very generation in this season of life. Amen. Mari tundukkan kepalamu, kita tutup dalam doa. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa melalui apa yang kami bahas hari ini Tuhan. I pray Lord, bukakan pengertian yang baru, geser kami sebagai gereja kepada pemikiran dan paradigma yang baru yang Tuhan kehendaki. Aku berdoa Tuhan Roh Kudus tolong kami. Ke depan kami tahu jalan kami tidak mudah. Dunia yang kami hidupi terus berubah. Aku berdoa Tuhan biar kami City Gate menjadi gereja yang terus berubah. Gereja yang terus Tuhan semakin murni dalam fundamental dan esensi kami sebagai gereja. Semakin murni dan semakin tulus di dalam niat kami, di dalam ketulusan kami dalam melayani Tuhan. Bentuk kami boleh apapun Tuhan. Tapi kami mau pastikan fundamental dan esensi kami tidak boleh berubah. We want to shift, Lord. There is a divine shift. And I believe, Lord, this is the pandemic that has shifted us as a church. Aku berdoa pakai kami in years to come untuk memenuhi rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa dan serahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari para hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai, para vision team, ministry leaders, Lifehouse leaders God, dan semua jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar melalui tempat ini di City Gate Tuhan, seboleh semua karunia termanifestasikan. Aku berdoa setiap daripada kami bukan lagi dilayani oleh hamba Tuhan yang secara organisasi di atas, tapi hamba-Mu berdoa biar kami jemaat Tuhan saling melayani satu sama lain. Kami bisa saling membangun, saling menguatkan, saling menopang satu sama lain. Kami saling mendoakan. We are laying hands upon one another, Lord. We are praying for one another di dalam komunitas ini Tuhan.
Aku berdoa Tuhan, Kau menjumpai gerejamu, Kau menjumpai setiap daripada kami. And I pray Lord, setiap daripada kami menjadi domba-domba Tuhan, yang bukan sebatas digembalakan oleh gembala sebagai institusi gereja, tapi kami digembalakan oleh gembala kami yang agung, Yesus Kristus. Gereja boleh tidak ada dalam ibadah kami boleh tidak berkumpul di tempat ibadah kami seperti biasa, tapi kami tahu we can encounter God anytime, anywhere. Thank you Jesus. I pray for your providence, provision, Lord, and protection upon all of us for City Gate, God. Thank you, Father. Hanya bagimu saja, Tuhan, seluruh kemuliaan dan hormat kejayaan. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amen. God bless you all. Once again, happy anniversary, City Gate, and for many more years to come. God bless you all. We love you.